Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Aris Dwi. Di sini saya akan menjadi moderator pada kegiatan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Eka Susanti MPC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Baik, di sini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama diskusi kami yang berjudul gangguan psikoanatri skizofrenia. Kemudian saya juga di sini akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Aris Dwi Sulistiawan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Kemudian ada Dwi Yuliani Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir 061. Kemudian ada Wendri Astrini dengan 3 digit NIM terakhir 064. Kemudian ada Putri Hanan Zulfa Amalia dengan 3 digit NIM terakhir 065. Kemudian ada Mulia Apipah dengan 3 digit NIM terakhir 069. Kemudian yang terakhir ada rekan saya Anggi Periska Sonjaya dengan 3 digit NIM terakhir 074. Bisa di next. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi. Untuk Dwi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan psikiatri. Psikiatri adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mengkhususkan diri dalam pencegahan, diagnosa, penyembuhan, dan penyembuhan bagi orang-orang yang menderita gangguan emosi serta gangguan mental. Kajian dari psikiatri adalah orang-orang yang menderita gangguan emosi serta gangguan mental. Orang-orang seperti ini biasanya diindikasikan sebagai pribadi yang abnormal karena pada umumnya orang-orang abnormal dihinggapi gangguan mental. Lalu diliputi banyak konflik, jiwanya tidak stabil, tidak ada perhatian pada lingkungan, terpisah hidupnya dari masyarakat, selalu gelisah dan takut serta jasmaninya sering sakit-sakitan. Terima kasih moderator, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi skizofrenia. Dari studi, skizofrenia merupakan salah satu penyakit otak dan tergolong ke dalam jenis gangguan mental yang serius. Sekitar 1% dari populasi dunia menderita penyakit ini. Ditemukan pada berbagai lapisan sosial, pendidikan, ekonomi, dan ras di seluruh dunia. Pasien biasanya menunjukkan gejala awal saat masih berusia muda. Namun penyakit ini bisa terjadi pada semua tingkatan usia dan mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan dengan tingkat risiko yang sama. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan konsentrasi neurotransmitter otak, perubahan reseptor sel-sel otak, dan kelainan otak struktural. Pasien akan memiliki pemikiran, perasaan, emosi, ucapan, dan perilaku yang tidak normal, yang mempengaruhi kehidupan, pekerjaan, kegiatan sosial, dan kemampuan untuk mengurus diri mereka sehari-hari. Beberapa pasien bersifat rentan dan mencoba atau menggunakan bunuh diri. Banyak orang salah paham terhadap pasien skizofrenia. Mereka dianggap memiliki kepribadian ganda, padahal sebenarnya penyakit ini mempengaruhi emosi, persepsi, dan pemikiran mereka, yang menyebabkan perilaku abnormal dengan tetap satu kepribadian tunggal. Skizofrenia bisa diobati, tetapi penyakit ini memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Hanan. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik atau ciri dari skizofrenia. Boleh dilanjut? Yang pertama, itu ada halusinasi. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikiran penderitanya. Biasanya penderita skizofrenia mengalami halusinasi di bagian pendengaran, misalnya merasa mendengar sesuatu, padahal orang lain tidak mendengar apapun. Lalu yang kedua ada delusi. Delusi atau waham adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Gejalanya beragam mulai dari merasa diawasi, diikuti, atau merasa dirinya paling hebat atau paling kuat. Gejala ini dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan terkadang dapat meredam meski tidak sepenuhnya sembuh.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wendri. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko skizofrenia. Faktor yang bisa meningkatkan risiko skizofrenia yaitu bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal. Lalu beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran seperti malnutrisi, kekurangan oksigen, atau paparan racun atau virus yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Lalu memiliki riwayat keluarga dengan skizofrenia. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih berisiko mengalami kondisi yang sama. Risiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Pada orang yang memiliki saudara kembar dengan skizofrenia, risiko meningkat hingga 50%. Lalu kelahiran prematur, peningkatan aktivasi pada sistem kekebalan tubuh, lalu ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neurotransmitter zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel-sel otak. Lalu mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengubah pikiran, psikoaktif atau psikotropika selama masa remaja dan dewasa muda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Gejala yang timbul, bisa di next. Gejala penyakit skizofrenia. Yang pertama ada kekacauan emosi, yaitu ciri utama emosinya adalah apatis, di mana reaksi emosinya datar, tidak wajar, menyulitkan orang normal untuk melakukan kontak dengan pasien, sehingga reaksi emosinya tidak kuat. Kemudian yang kedua ada delusi atau hayalan. Bentuk delusinya yang pertama ada delusi referensi, kemudian delusi pengaruh, kemudian delusi penyiksaan, kemudian delusi dosa dan rasa bersalah, kemudian delusi kehebatan, kemudian delusi penyakit, lalu yang terakhir delusi nihil. Bisa di next. Kemudian gejala penyakit skizofrenia yang ketiga ada halusinasi. Ada beberapa macam-macam halusinasi, yaitu halusinasi suara, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman, lalu yang terakhir halusinasi rasa. Kemudian yang keempat ada kekacauan bicara. Penderita mengalami gangguan bicara, bisa dalam bentuk membisu, tidak komunikatif, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena rendahnya minat untuk melakukan interaksi sosial. Bisa di next. Kemudian gejalanya di sini ada yang kelima, yaitu tulisan tidak dapat dimengerti. Contohnya tulisan penderita biasanya diulang-ulang, stereotipe ganjil di muluk-muluk dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada kekacauan pikiran karena cara berpikir yang tidak terintegrasi dengan baik, kata-kata oleh orang normal dilarang, sedangkan oleh penderita skizofrenia kata-kata itu dilepas saja. Di next. Kemudian yang ketujuh ada gangguan inteligensia, yaitu gangguan intelijensia, yaitu intelijen quotient atau IQ berada pada sekitar pertengahan. Kemunduran inteligensi baru terlihat setelah 1-2 tahun. Kemudian yang ke-8 ada gangguan psikis lainnya, yaitu hal yang mencolok adalah daya ingatnya mengalami kemunduran pada fase awal. Hal itu lebih disebabkan karena kurangnya perhatian, minat, dan terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Kemudian yang terakhir ada simptom fisik, yaitu kesehatan tubuh yang dimiliki penderita sangat buruk. Hal ini disebabkan karena tidak terawat, kurang gizi,
tidur tidak teratur, insomnia, lemah secara fisik, kurus kering, dan suhu tubuh mengganggu. Bisa di next. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hafifah, untuk waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan pasien pada penyakit skizofrenia. Yang pertama itu ada terapi somatik atau medikamentosa. Terapi ini obat-obatan yang digunakan untuk mengobati skizofrenia disebut antipsikotik. Antipsikotik bekerja mengontrol halusinasi, delusi, dan perubahan pola pikir yang terjadi pada skizofrenia. Terdapat 3 kategori obat, yaitu yang pertama antipsikotik konvensional, yang kedua antisal antipsikotik, yang ketiga clozaril. Dan yang kedua itu terapi psikososial. Ini dapat dilakukan dengan yang pertama terapi perilaku, yang kedua terapi berorientasi keluarga, dan ketiga terapi kelompok, keempatnya psikoterapi individual. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perawatan di rumah sakit. Indikasi utama perawatan rumah sakit adalah untuk tujuan diagnostik, menstabilkan medikasi, keamanan pasien, karena gagasan bunuh diri atau membunuh perilaku yang sangat kacau, termasuk ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 yang membahas tentang skizofrenia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.